Selamat sahabat anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Terikat Satu Sama Lain. Ayat hafalan Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Poin penting pelajaran kita, Allah menciptakan kita untuk bersahabat dengan Dia dan orang lain. Pernahkah engkau merasa seolah-olah pikiranmu kosong? Hal itu kadang-kadang terjadi kalau kita merasa malu, marah, atau takut. Mengapakah hal itu bisa terjadi? Pekan ini kita akan cari tahu apa sebabnya. Sheila tersandung masuk ke dalam kelas dan melemparkan barang-barangnya ke dalam keranjang di bawah tempat duduknya. Sesudah bel berbunyi, dia menjatuhkan dirinya di kursi. Para pelajar yang lain yang bergegas masuk ke dalam kelas telah menyenggol buku-bukunya dan kertas-kertasnya sehingga terjatuh dari tangannya dan menginjak buku-buku itu. Tidak seorang pun yang berusaha untuk menolongnya. Sheila, kata Bu Robin, guru bahasa Inggris kelas 7. Tolong jabarkan kalimat di papan tulis ini. Sheila merasa seolah-olah semua orang dapat mendengar jantungnya yang berdebar-debar, sementara dia dengan perlahan berjalan ke depan. Tangannya gemetar sementara dia mengambil kapur tulis. Kemudian jarinya menolak untuk bergerak. Pikirannya kosong. Kami sedang menunggumu, Sheila, kata Bu Robin mengingatkan. Kemudian dia melanjutkan. Tidak apa-apa, duduklah. Saya akan meminta yang lain. Sheila merasa seperti sesak nafas. Wajahnya panas. Dia tidak dapat bernapas. Dia tidak dapat mendengar. Matanya kabur dengan air mata yang menolak untuk turun. Dia tersandung ketika berjalan kembali ke bangkunya dengan linglung dan menggelosor di tempat duduknya, masih memegang kapur. Dia tidak mendengar semua yang dikatakan Ibu Robin dan gagal dalam kuis berikutnya. Seperti televisi, radio, atau komputer, manusia adalah terhubung dengan suara dan pemandangan. Tetapi tidak seperti alat-alat elektronika ini, kita juga terhubung dengan perasaan. Perasaan kita terhubung dengan otak kita. Bila kita merasa gembira atau sedih tentang sesuatu, otak kita ini akan katakan, "Saya harus mengingat ini." Bayangkan tentang kelas kesukaanmu. Bagaimanakah perasaanmu terhadap kelas itu? Bagaimanakah dengan kelas yang engkau tidak suka? Apakah kamu tahu mengapa? Bagaimanakah nilaimu pada tiap-tiap kelas itu? Faktanya adalah, bila guru membantu membuatmu merasa senang akan dirimu sendiri atau senang pada pelajaran itu, engkau akan menyukai kelas itu dan menyukai pelajarannya. Kalau tidak, engkau tidak akan mengingat apa-apa kecuali perasaan yang tidak enak itu. Kita diciptakan untuk menjadi makhluk sosial. Kita dirancang untuk berkomunikasi dengan cara yang positif. Itulah sebabnya bayi-bayi yang orang tuanya suka bermain dengan dia, menggendong dia, dan berbicara kepadanya, bertumbuh dan belajar dengan cepat. Tetapi bayi-bayi yang tidak dipedulikan atau dianiaya,
biasanya tidak dapat bertumbuh dan belajar dengan cepat. Kalau engkau belajar dalam satu kelompok di mana engkau dapat membagikan ide-ide dan rencanamu, engkau akan mengingat lebih banyak dari bila engkau belajar sendiri. Otak dan tubuh kita adalah satu. Apa yang terjadi pada salah satu juga terjadi pada yang lain. Pikirkan saat-saat di mana engkau mendapat nilai yang jelek pada ujian, terlibat dalam argumentasi di kelas, atau lupa akan semua yang engkau telah pelajari. Tanyailah dirimu sendiri, apakah saya cukup minum? Apakah saya makan makanan yang sehat? Apakah saya berolahraga? Apakah saya tidur cukup? Kalau semua jawabannya ya, engkau akan lihat perbedaannya. Otak menggunakan tubuh untuk menolongnya mengingat banyak hal. Pikirkan tentang pengalaman-pengalaman belajar baru-baru ini. Apakah yang engkau lakukan? Bagaimanakah perasaanmu? Apakah yang engkau pelajari? Dapatkah engkau menerangkan hal itu kepada orang lain? Mengapa engkau merasa demikian? Tuhan merancang kita supaya semakin banyak informasi masuk ke dalam otak kita, semakin kita mengerti dan mengingatnya. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 dan pasal 2 ayat 7 berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Apakah artinya diciptakan menurut gambar Allah? Itu artinya kita mempunyai otak untuk berpikir, membuat, menumbuhkan, belajar, dan mencintai. Itu artinya kita dihubungkan untuk melakukan semua hal ini dalam hubungan kita dengan Allah dan orang lain. Sebagai contoh, perhatikan bahwa Tuhan mengatakan di Kejadian pasal 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita yang dia maksud adalah apa yang kita sebut keilahian. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. 3 oknum dalam satu. Dan walaupun mereka bekerja sebagai satu kesatuan, mereka juga mempunyai peranan yang spesifik. Sama seperti perusahaan sepatu, masing-masing karyawannya mempunyai pekerjaan yang spesifik. Yang satu membuat hak sepatu, yang lain membuat bagian atasnya, yang lain menyatukan semua bagian-bagian itu, dan yang lainnya menjual sepatu itu ke toko-toko sepatu. Tetapi semuanya diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu. Dan mereka semuanya mempunyai satu tujuan: bekerja bersama-sama untuk menjual sepatu. Dalam cara yang sama, keilahian bekerja bersama-sama untuk menuntun kita, sementara kita hidup dan bekerja dan belajar bersama keluarga, teman-teman, dan satu sama lain. Mengapa Tuhan mengatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja? Karena hidup sendiri tidak sama seperti Tuhan. Dia menciptakan kita untuk hidup dan belajar bersama-sama. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua.